Syah, si Mila kemana dah? Oh, dia bilang kan mau ngejalanin rencana kita. Ya, tapi kan kita masih ada tugas piket. Nggak solidar banget sih. Udah lah, biarin aja. Dia kan juga masih tahap recovery. Ya, anggap aja dia libur. Kasian soalnya. Ya juga sih. Misi. Itu dia, Emil. Halo. Dari mana aja kamu? Kita kan harus kerja bakti. Iya, habis ngejalanin rencana kita lah. Kan tadi udah deal. Ya elah, masih dibahas aja sih, Sar. Nih, Apaan tuh, Mil? makanan kesukaan Jamal. Ya udah tuh, samperin. Ih, masa aku sih nyamperin? Ya masa Emilia sih? Ntar kalau zaman naksir Emilia gimana? Ya udah, tinggal kasih doang kok. Tapi aku nggak tahu harus ngomong apa. Kan tadi udah diajarin. Nih, enggak. Ya kalau nggak mau, aku makan aja ya. Iya. Innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini buat kamu. Buat siapa? Kamunya itu siapa? Ini buat kamu somainya. Kamunya itu siapa? Berdua juga boleh kok. Udah buat aneh aja lah. Nggak apa-apa kan Aisyah? Iya, nggak apa-apa. Enak banget Aisyah. Makasih ya. Oh ya maaf, lu harus cobain ini buat maaf. Iya, enak banget. Udah banyak-banyak. Aisyah, makasih ya. Iya, gimana sih teman kamu itu? Ya teman kamu juga kali. Iya sih, tapi dia aneh banget gitu loh. Capek aku. Iya dong. Ngapain lo? Duit kamu mana? Nabrak nanti. Nunduk. Aman, alhamdulillah. Apanya? Aku udah kasih somainya Ke siapa? ke Jamal. Terus si Jono minta. Ya udah, aku bilang boleh. Terus kamu kasih tau nggak kalau kamu yang bikin somainya? Enggak. Emang harus? Ada apa, Kiai? Astagfirullahaladzim. Ustazah Riri, Iya, Kiai. jadi barusan ada wartawan telepon saya. Mereka menanyakan tentang kejadian Emilia. Kok bisa ya, Kiai? Jangan tanya saya dong. Malahan sudah saya peringatkan. Kedisiplinan para santriwati itu harus ditingkatkan. Iya, Kiai. Maafkan saya, Kiai. Ya Ustazah, udah saya maafkan. Tapi solusinya gimana? Wartawan itu menanyakan kepada saya dan minta penjelasan tentang santriwati yang hampir tewas karena diberi hukuman direndam. Astagfirullahaladzim. Duh, kok sampai seperti itu ya, Kiai, beritanya? Padahal kan hukuman ini tuh memang sudah beberapa kali diterapkan di pesantren ini gitu, Kiai. Ya mungkin memang kondisi dari Emilia ini yang sedang tidak fit, Kiai. Ya udah, coba dipikirkan. Ya, Kiai. Saya harus telepon orang tuanya. Saya nggak mau orang tuanya tahu dari orang lain. Dan satu hal lagi, Ya. hukuman ini harus direvisi. Siap, Kiai. Kalaupun memang ada hukuman, Ya, berilah hukuman yang lebih ramah lagi. baik, Kiai. Silakan. Ya, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Sandra. Waalaikumsalam Ustazah. Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Kayaknya sih tahu Bu. Apa? Masalah di asrama Putri. Iya, di kamar kamu. Emilia. Pintar. Oh iya. Dia emang anaknya bermasalah banget Ustazah. Salah satunya nih ya, dia jago ngasut teman-temannya cuman buat kepentingannya dia sendiri. Gitu. Iya, tapi untungnya ketua kamar tahun ini aku. Jadi masih didengar sama teman-teman yang lain. Coba kalau misalkan bukan aku. Duh, hancur Bu. Jadi gini Sandra, kalau nanti kamu dengar berita atau baca di media sosial tentang kejadian atau apa yang terjadi di pesantren ini, itu semua hoax ya. Iya. Tapi Risa, sebenarnya yang ibu mau bicarakan itu bukan itu. Oh, terus apa Bu? Jadi, ibu mau tahu gimana kondisinya Emilia. Apakah memang sakitnya itu karena dihukum rendam? Oh itu. Menurut saya sih ya bukan Bu. Karena seingat aku sehari sebelum dia direndam tuh emang udah kelihatannya nggak enak badan. Kamu yakin? Iya, yakin banget Bu. Terus sekarang gimana kondisinya Emilia? Oh kayaknya sih udah mendingan. Tadi dibeliin obat warung sama dimasakin juga sama Cantika Bu. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu pokoknya ibu nitip pesan jaga ketertiban yang ada di sana ya. Siap Ustazah. Kan saya selalu lapor kalau ada kejadian apapun. Bagus, ya udah cukup. Kalau gitu kamu boleh balik lagi ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, nanti kamu ajak juga sekalian Anton ke sini, nanti kita bisa ngobrol lebih detail lagi. Iya. Baik Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Iya. Guys. Kayaknya kita harus bikin strategi baru debat kamu ya. Iya, aku bingung Ngapain bingung sih? Kamu tuh udah dibantuin. Gak usah pakai pikir sama bingung segala. Nah justru itu yang bikin aku bingung. Aku gak enak tahu sama kalian. Masa urusan kayak gini aja kalian juga ikutan ribet. Syah, kalau kamu minjem uang 10 juta sama aku, itu namanya baru bikin ribet. Berarti kalau 1 juta boleh dong. Ini apaan lagi? Enggak, fokus. Udah, aku terserah kalian aja. Yang penting aku gak mau terlambat. Kita kan ada kajian dari Pak Kiai sekarang. Iya ya. Gue lah. Malu juga kalau dia setar terus. Yaudah, biar aku yang mikirin sama bikin rencana kita selanjutnya. Oke. Yuk. Buruan, jangan sampai telat. Kalau sendiri aja balik lagi. Nih, Al-Quran gue ketinggalan. Bisa aja kali. Nih, di jalan. Strategi PDKT with Mr. J dan lengkap strateginya. Aduh, Bang Baji. Ramuk aja lembut kayak teman bengi-bengi. Aduh. Enak kowe ya. Bang ngerti bejo apa?
security satpam yang ditakuti di pondok. Datang lagi. Ya, yuk. Para santri dan santriwati yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan itu dicapai bukan karena kita memaksakan orang lain harus sama dengan kita, tetapi disatukan oleh banyaknya perbedaan. Ingatlah, spirit Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang maknanya sama-sama kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bersatulah para santri dan santriwati dalam berbuat kebaikan, bukan dalam berbuat keburukan atau kemaksiatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.